Saya kira sejumlah lembaga survei juga mengidentifikasi apakah amplop yang paling besar yang akan dipilih. Ataukah amplop yang paling terakhir. Kita pernah mensurvei dengan lembaga dari luar negeri gitu ya. Berapa sih dalam tanda petik threshold amplop yang bisa mengubah suara gitu. Iya. Itu ternyata bahwa kalau nanti calonnya 2 itu terjadi polarisasi lagi. Kalau 3 atau 4 tidak gitu. Bener nggak omongan seperti itu? Pemilu ini hanya sebagai trigger saja yang bisa mengaktifasi apa yang sudah terpolarisasi di masyarakat. Artinya pemilu 2024 ini nanti ada potensi juga terjadi pembelahan di masyarakat yang juga tidak kalah ekstrimnya dibanding yang lalu-lalu. Tapi ada nggak kemungkinan yang lain? Karena ini praktek-praktek ini kan lazim diketahui oleh orang-orang yang suka melihat di kampung-kampung lah ya. Dari rumah niatnya milih si A, di tengah jalan ketemulah diinjek kakinya kasih amplop gitu, jadinya milih si B gitu. Ada nggak yang kayak gitu dipelajari? Gitu? Ada. Sebetulnya ahli di situ itu Burhan ya. Burhan disertasinya tentang money politics. Dan dia mencoba untuk menganalisis kalau seandainya misalnya ini gini, kan pada akhirnya semua kandidat atau semua partai itu berpikir ini ada faktor uang ini. Kalau si kandidat A akan memberi amplop katakanlah 10.000. Nah setelah itu kandidat B 10.000. Akhirnya kan, kalau semua memberi, faktor uangnya kan nggak bekerja. Betul. Sama semua. Jadi yang tadinya itu akan berbelok kepada yang beri amplop. Nah ini yang beri amplop 5. Nah akhirnya kan ya sudah memilih sesuai hati nurani, amplopnya diambil aja kan gitu. Itu banyak. Kemudian yang kedua, saya kira sejumlah lembaga survei juga mengidentifikasi apakah amplop yang paling besar yang akan dipilih. Ataukah amplop yang paling terakhir. Jadi yang kayak gitu itu bisa sebenarnya bisa dilacak. Itu bisa dilacak. Nah oleh karena itu kemudian akhirnya kan kita tidak bisa memprediksi itu secara general. Nah, tiap daerah lain-lain. Jadi dulu itu kita pernah mensurvei dengan lembaga dari luar negeri gitu ya. Berapa sih dalam tanda petik threshold amplop yang bisa mengubah suara gitu. Itu ternyata rentangnya dari 20.000 sampai 500.000. Ada pemilih di provinsi tertentu yang provinsinya makmur, itu sehingga mereka itu nggak butuh uang. 20.000, 100.000 bagi mereka uang kecil. Mereka mau mengubah pilihan ke 500.000. Tonjol gitu. Nah, jadi itu bahwa uang apakah itu punya efek? Kalau semua sama, semua memberikan, efeknya menjadi 0 lagi. Akhirnya harus dikombinasi dengan strategi itu. Amplop itu kemudian menjadi salah satu. Tapi dia tidak akan bisa memprediksi semuanya. Siapa yang akan membayar 190 juta? Berapa triliun dibutuhkan itu? Siapa kandidat? Tapi kan itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi dapil. Iya kan, dapil. Nah gitulah. Tapi akhirnya kemudian kan bias pada dapil, pada kandidat yang resources-nya tidak terbatas itu kan. Ya saya juga tahulah ada 1-2 politisi yang uangnya itu tidak berseri kalau istilah kita sekarang itu kan. Nah itu ya terus-menerus ngasih itu. Ya jadi juga dia gitu. Tetapi kan tidak semua kandidat seperti dia gitu. Jadi mungkin faktor uang itu punya efek, tapi perlu kita spesifikasi. Faktor uang apakah jumlahnya, apakah timingnya, ataukah kemudian ada faktor di luar uang yang juga berpengaruh. Nah itu di sana malah kuisnya di situ yang menarik gitu loh. Jadi tidak semata-mata uang, karena banyak juga yang sudah jual rumah, jual mobil, kemudian hartanya banyak, tapi gagal juga gitu loh. Jadi uang bukan satu-satunya. Nah sekarang di politik mutakhir Indonesia nih Mas, kira-kira gimana ini petanya ini? Siapa yang kira-kira, ini kan sudah mulai ada pengelompokan di tingkat elit politik ya, terutama partai politik lah, untuk
kira-kira yang bisa melegitimasi secara politik siapa yang bisa mengeluarkan tiket gitu. Setidaknya kan sudah ada koalisinya Golkar, PAN dan P3 gitu ya. Terus ini yang lagi tarik-menarik ya di luar PDIP. Kira-kira nanti menurut Mas Dodi akan ada berapa kandidat? Ya, ini kan kalau saya melihat ini kan masih 2 tahun ya. Ini kayak penjajakan. Jadi itu tujuan utama menaikkan leverage. Menaikkan leverage itu adalah menaikkan daya tawar. Kalau sendirian cuma 5% kecil. Tapi kalau kemudian 3 partai yang kemudian dengan 3 partai kayak koalisi itu akhirnya bisa melampaui 20% suara jumlah suaranya. Nah, itu mereka bisa bisa mempunyai tiket sendiri untuk memilih pasangan capres dan cawapres. Nah, di sana kemudian probabilitasnya menjadi meluas. Bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Nah, ini kita punya loh. Kalau nggak mau salah satu calonnya dari kita, maka kita akan mencalonkan sendiri, kan begitu? Kalau kemudian misalnya, oke deh, silahkan ambil calonnya, tapi nanti portofolio kabinet kalau menang, itu saya diberi jatah karena kita ini adalah koalisi yang kuat. Nah, yang seperti itu saya kira sekarang sedang dijajaki seperti itu. Jadi kita susah untuk memastikan apakah itu akan tetap bertahan. 3 partai itu, Koalisi Indonesia Baru itu akan tetap bertahan dan kemudian menyorongkan kandidatnya sendiri, pasangan kandidat dari 3 partai itu sendiri. Nah, kalau kemudian misalnya gini, kalau dari dalam internal ini kita jual-jual kok susah ya. Nah, akhirnya kan mereka bisa mencalonkan sendiri, tetapi probabilitas menangnya minimal. Berarti kan kalau begitu ngapain kita capek-capek, kita gagah, tapi kita nggak dapat apa-apa nanti kalau dalam pemilu. Nah, itu ya. Akhirnya kan tawar-menawar aja dengan partai lain dan kelompok lain, gitu loh. Tapi idealnya menurut Mas Dodi, kita kan sering ya mendengar klaim lah bahwa kalau nanti calonnya 2 itu terjadi polarisasi lagi. Kalau 3 atau 4 tidak gitu. Bener nggak omongan seperti itu? Itu benar 1/5 lah ya gitu. Gimana tuh benar 1/5 itu begini. Kita mulainya dari yang formal dulu. Yang berhak mencalonkan pasangan capres-cawapres adalah partai politik. Nah, dan kemudian mereka yang akan kalau seandainya kandidatnya itu lebih dari 3 dan itu yang dipercaya akan mengurangi kepekatan polarisasi, maka kemudian sebaiknya 3. Tapi kalau nanti 3 atau lebih, undang-undang mengatakan kalau tidak ada yang mencapai 50% akan ada putaran kedua. Nah, kalau putaran kedua berarti undang-undangnya mengatakan pokoknya yang menang harus 50% ini, 50 plus gitu ya. 50+%. Nah, berarti kalau ada 3, atau ada 4, atau ada 5, bahkan ada 10, berarti nanti 2 yang teratas akan diambil. Yang tadinya 10, 3, atau 4, 5, akhirnya putaran keduanya jadi 2. Tetap 2. Nah, oleh karena itu, ini penyelesaian mekanis seperti itu, penyelesaian teknis seperti itu tidak menyelesaikan polarisasi. Itu kayak kalau kita akrab dengan obat-obatan, analgesik. Menyelesaikan simptomnya, akarnya tidak selesai. Akarnya kan ada di masyarakat polarisasi itu, bukan di tingkat elitnya. Nah, gitu loh. Kalau itu mereka malah bisa berkompromi satu dengan nanti yang kita lain. Diskusikan yang soal itu. Tapi ada juga ketika dibantah seperti itu, Mas Dodi bilangnya putaran kedua itu nggak akan memberi kesempatan orang untuk terjebak pada polarisasi, gitu. Gimana tuh? Karena waktunya lebih pendek, gitu. Nah, gini, sekarang polarisasi itu kan kita pahami saja sebagai sebuah sikap yang tidak mau berkompromi dan itu perbedaan secara kategoris dan makin menjauh. Dalam hal nilai. Ya kayak halal, haram. Cuma ada 2 itu. Boleh, tidak boleh. Nah, sehingga pilihannya 2 dan tidak bisa dikompromikan. Nah, kalau yang seperti itu sudah hidup di masyarakat
dalam waktu sebulan itu dihidupkan lagi, akan bisa. Jadi waktu cepat atau tidak cepat, karena putaran kedua itu saya kira ada waktu sebulan, itu bisa dimobilisasi cepat. Sentimen yang berbasis polarisasi itu. Jadi di sana elemen waktu itu menurut saya kok tidak penting-penting amat. Jadi begitu dimobilisasi seminggu jalan lagi kok gitu loh. Karena infrastrukturnya sudah terbentuk. Jadi misalnya gini ya, katakanlah sekarang kita ambil saja Lugas. Ini ada kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Nah, atau Islam ini diberi spesifikasi. Kalau orang-orang sekolahan itu kan suka memberikan label Islamis yang memperjuangkan syariah, Piagam Jakarta, negara Islam dan seterusnya di situ. Nah, ini kan sebuah kelompok yang di dalamnya itu sudah punya infrastruktur dari atas sampai ke bawah melalui berbagai macam cara. Apalagi sekarang ada media sosial. Nah, itu kan mudah diaktifkan. Jadi jangan berpikir seperti dulu lagi yang hanya tergantung pengaktifan itu dari organisasi, pengaktifan itu dari koran, dari TV. Media sosial itu tiap hari bisa diaktifkan. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian apakah itu antara putaran pertama dan kedua itu seminggu atau sebulan, dua-duanya punya potensi untuk diaktifasi. Nah, gitu. Argumen saya akan seperti itu. Jadi karena polarisasi itu sudah ada kok di level sosiologisnya, di level masyarakatnya sudah ada. Nah, itu tinggal diaktifkan atau tidak diaktifkan. Infrastrukturnya sudah di sana. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara gimana ya mengurangi polarisasi, nah yang 3 pasangan kandidat atau lebih, nah itu analgesik. Kita harus bekerjanya di level masyarakat gitu. Oh gitu ya. Jadi pemilu ini hanya sebagai trigger saja yang bisa mengaktifasi apa yang sudah terpolarisasi di masyarakat. Kalau pemilu ini iya. Pemilu ini karena kan polarisasinya udah terbentuk mulai 2014. Tapi bukannya polarisasi di masyarakat itu memang ulah dari elit politik. Kita bisa melihatnya dari dua sisi itu ya. Aktivatornya itu elit. Aktivatornya elit. Nah, tetapi kemudian aktivator ini kalau kemudian di bawahnya ini sebenarnya nggak ada. Nggak ada, ya susah. Nggak bisa. Nah, jadi misalnya sekarang gini. Ibarat korek api lah ya, kalau kayu bakarnya nggak ada, nggak akan besar loh gitu loh. Jadi misalnya kita ini mau isu tentang indigenous people, orang asli lokal gitu. Itu kan ya memang ada tapi sedikit secara elektoral. Itu diaktifkan ya nggak akan bisa menghasilkan 50% kan begitu. Nah, jadi itu tergantung di level masyarakatnya ini. Dan itu adalah kerja lama sebetulnya ketika polarisasi itu muncul tahun 2014. Nah, itu kan sebetulnya di bawah permukaannya sudah berlangsung lama gitu loh. Hanya kemudian katup politiknya muncul 2014 dan kebetulan 2 pasangan kan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita lebih sering terbalik. 2 pasangan, ini bisa menyebabkan polarisasi. Enggak, 2 pasangan ini sebetulnya dia kemudian memanfaatkan polarisasi yang sudah ada di masyarakat. Gitu. Gitu. Jadi adalah kontribusi elitnya, tetapi itu jangan membuat kita kemudian tidak memperhatikan di bawah permukaannya seperti apa ya gitu loh. Artinya pemilu 2024 ini nanti ada potensi juga terjadi pembelahan di masyarakat yang juga tidak kalah ekstrimnya dibanding yang lalu-lalu. Nah, di sana ada kalau menurut saya itu tetap akan ada yang memanfaatkan itu. Kecuali kemudian kalau betul-betul di elit itu mereka tidak akan memanfaatkan dan mengaktifasikan sentimen itu. Nah, itu pertolongan itu. Tetapi kemudian di elit para pasangan kandidat mereka tidak seperti itu. Tetapi kemudian tim-tim suksesnya apakah mereka mengaktifkan atau tidak? Itu yang kemudian kita tidak tahu. Nah, kalau pengalaman saya di lapangan, itu kadang-kadang tim itu bisa ada tim siluman, ada tim ini, tim itu yang itu tidak muncul di media, tetapi tetap bekerja gitu. Betul. Termasuk juga tim siluman yang berkaitan dengan money politics. Itu saya kira
kandidat itu sadar, begitu diketahui batal dia, misalnya gitu. Nah, maka bagaimana supaya tim itu tidak berkait-mait dengan kandidat? Tapi juga setahu saya, para kandidat ini sebetulnya tahu, cuman kan pura-pura menutup mata, betul nggak Mas? Ya, saya kira ya. Jadi di sana itu sebagian mereka itu praktek realnya ya seperti itu, tapi ya pura-pura nggak tahu lah gitu. Jadi di sana itu kemudian antara retorika dengan yang sehari-hari dijalankan itu kadang-kadang jaraknya jauh, gitu.